Ya, 你死定了！ Halo semua, selamat datang di channel Lord Universe. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang memiliki rezeki lebih, Mimin tunggu kehadirannya di membership Lord Family. Ada banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya kalian bisa menonton 5 video lebih awal dari yang lain. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di dalam dunia asal milik penguasa Hunyuan yang baru saja lahir, terbentang lautan luas tanpa batas. Di atas permukaannya berdiri beberapa sosok. Salah satunya bertubuh tinggi dan ramping, memancarkan aura yang sangat kuat. Penampilannya sangat aneh. Meski berwujud manusia dengan fitur wajah normal, terdapat pola-pola misterius di wajahnya, menyerupai tato. Rambutnya tampak seperti tentakel, menjuntai hingga ke kakinya. Aura kuat terus terpancar dari tubuhnya, sementara lautan di bawahnya bergelora, ombak menjulang tinggi. Kaisar Agung Mingbai. Agung. Apakah dia sudah membebaskan diri dari belenggu dunia asal? Beberapa sosok di kejauhan langsung berubah muram. Semua terjadi terlalu mendadak. Mereka masih bertarung hidup dan mati. Namun terobosan mendadak ini membuat mereka diliputi keputusasaan. Setelah terobosan ini, hasil akhirnya sudah jelas. Serangan mereka kini tidak lagi efektif. Semuanya dengan mudah diblokir oleh tirai air tak kasat mata yang mengelilingi tubuh Mingbai. Mingbai sudah mencapai puncak. Di dunia ini tidak ada lagi yang bisa menandinginya. Dia pasti menang. Yang lain pun dipenuhi rasa frustrasi. Mereka semua adalah musuh. Namun, bahkan jika bergabung, mereka tetap tidak mampu membunuh makhluk mengerikan ini. Kini, dengan terobosan yang telah ia capai, semuanya tampak akan segera berakhir. Namun, Kaisar Agung Mingbai justru tenggelam dalam sensasi terobosannya dan tidak langsung memperhatikan keadaan sekitar. Tiba-tiba, ledakan. Seluruh dunia bergetar hebat. Kekuatan di dalamnya bergolak dengan dahsyat. Namun, ini belum berakhir. Getaran terus meningkat. Deru lautan semakin menggila. Pada saat yang sama, retakan mulai muncul di ruang waktu. Kekuatan spasial yang mengerikan memancar dari retakan tersebut, menyapu seluruh dunia. Jelas, dunia asal ini sedang mengalami perubahan besar. Apa yang terjadi? Terobosan Kaisar Agung Mingbai justru memicu gejolak sebesar ini. Apa dunia ini akan hancur? Mereka semakin terkejut. Mingbai bahkan belum bergerak, namun seolah-olah kehancuran dunia sudah menjadi takdirnya. Saat itu, ekspresi Mingbai juga berubah drastis. Tatapannya menembus kehampaan, mengarah keluar dunia asal. Di sana, tampak 2 ular naga raksasa dan seekor kura-kura raksasa tengah menyerang dunia ini. Mereka datang untuk menghancurkannya. Mingbai baru saja menembus dao batinnya. Namun tubuh dan jiwanya masih berada pada tingkat kehidupan kekacauan kelas dunia. Ia bisa merasakan bahwa aura ketiga makhluk itu sangat kuat. Masing-masing berada pada tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Ia ingin keluar dan melawan, namun sudah terlambat. Lebih tepatnya, ia tidak mampu menghentikan mereka. Apa tujuan mereka menghancurkan dunia ini? Sialan! Ekspresinya menjadi sangat buruk. Kini, setelah menembus dao, ia mampu membimbing dirinya menuju tingkat yang lebih tinggi. Indra ilahinya dengan mudah menyatu dengan asal-usul dunia asal. Bahkan, kehendak dasar dunia juga merasakan krisis tersebut dan secara aktif bekerja sama dengannya. Hanya dengan satu pikiran, Mingbai merasa seolah-olah ia mengendalikan seluruh dunia asal. Pada saat yang sama, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan asal-usul dunia, berusaha menjaga stabilitasnya. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Ketiga makhluk itu membakar darah asal mereka. Aura mereka melonjak menjadi sangat luas dan menakutkan. Di bawah serangan penuh kekuatan mereka, asal-usul dunia terus dihantam. Retakan ruang waktu semakin banyak bermunculan. Upaya Mingbai untuk menstabilkan dunia tidak membuahkan hasil. Gejolak semakin hebat. Lautan bergelora. Ombak menjulang tinggi. Benua-benua dilanda gempa besar. Banyak wilayah mulai retak dan runtuh. Bangunan, sekuat apapun, hancur tanpa terkecuali. Dunia ini benar-benar memasuki ambang kiamat.
Di saat yang sama, di dalam istana roh purba, proyeksi kekuatan ilahi yang ditinggalkan oleh Yuan juga merasakan perubahan ini. Ekspresinya langsung menjadi muram. Tanpa diduga, Ming Bai benar-benar tidak beruntung. Tepat setelah berhasil menembus tingkat berikutnya, 3 leluhur primordial kebetulan berada di sekitar dunia ini. Klan ular tak terbatas dan klan kuno dunia bawah. Kalian benar-benar tidak ingin penguasa Hunyuan kami berkembang dengan lancar. Mata Yuan dipenuhi niat membunuh. Saat ini, ia hanyalah sebuah avatar yang berada di dekat lokasi. Sepertinya aku harus turun tangan, namun aku tidak tahu apakah masih sempat. Pada saat yang sama, ia segera mengirim pesan kepada Xing Mang, pengelana tercepat di dunia ini, tentang situasi tersebut. Untuk saat ini, ia tidak bisa mengandalkan Luo Feng. Jaraknya terlalu jauh. Para penguasa lain juga tidak cukup dekat. Hanya Xing Mang yang memiliki kecepatan perjalanan puluhan hingga ratusan kali lipat dibanding penguasa biasa. Selain itu, jaraknya juga tidak terlalu jauh. Ia mungkin masih bisa tiba tepat waktu. Adapun tubuh asli Yuan, posisinya bahkan lebih jauh daripada avatarnya. Namun, kecepatannya jauh lebih tinggi. Meski jaraknya lebih jauh, waktu tempuhnya tidak akan terpaut terlalu besar. Hanya saja, dunia asal ini kemungkinan besar tetap akan terdampak, bahkan bisa hancur. Jika itu terjadi, transformasi awal Ming Bai akan terganggu, keberuntungannya juga akan menurun. Di masa depan, akan jauh lebih sulit baginya untuk menembus tingkat berikutnya. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Yuan adalah jika ketiga makhluk itu berhasil membunuh Ming Bai. Jika itu terjadi, seluruh upayanya selama ini akan sia-sia. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah lubang besar terbuka di dunia asal. Sesaat kemudian, 3 sosok raksasa itu mengabaikan dampak balik dari kekuatan dunia dan langsung menerobos masuk. Tubuh raksasa mereka muncul di hadapan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Begitu mereka masuk, seluruh dunia asal bergejolak hebat, seolah-olah mekanisme internalnya mulai kacau. Meskipun indera ilahi Ming Bai telah mengendalikan kekuatan asal dunia, ia tetap tidak mampu menekan gejolak tersebut. Gelombang demi gelombang kekuatan purba mengalir menuju 3 sosok raksasa itu. Pada saat yang sama, seluruh energi dunia berkumpul dan menyerbu mereka. Seakan-akan dunia ini mengerahkan segalanya untuk melawan ancaman tersebut. Namun, di bawah benturan kekuatan yang begitu dahsyat, lapisan-lapisan ruang dunia mulai retak, lapis demi lapis. Ruang-ruang yang retak itu membentuk badai dahsyat yang menyapu seluruh dunia. Badai muncul di mana-mana. Tidak ada satupun tempat yang terhindar. Dari alam primordial awal hingga berbagai wilayah yang menyerupai lautan kosmik, semuanya terdampak hebat. Tanpa kultivasi di alam kekacauan, atau lebih tinggi, mustahil bertahan di bawah badai seperti itu. Di lautan, mereka yang sebelumnya sudah putus asa karena terobosan Ming Bai kini semakin putus asa. Dunia jelas sedang menuju kehancuran total. Terutama saat melihat 3 sosok raksasa itu, rasa takut muncul secara naluriah. Aura mereka jauh lebih mengerikan dibandingkan aura Ming Bai. Kehadiran mereka seolah memang untuk menghancurkan seluruh dunia asal. Tidak ada yang mampu melawan mereka, termasuk Ming Bai sendiri. Saat ini, Kaisar Agung Ming Bai menatap ketiga sosok menakutkan itu. Ia ingin segera menyerang, namun nalurinya mengatakan bahwa ia tidak mungkin menandingi mereka bertiga. Meski begitu, ia kini mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatan dunia asal. Ia hanya bisa berusaha mengulur waktu. Ming Bai, jangan keluar dulu. Ulur waktu sebisa mungkin. Selama dunia asal masih ada, kau masih punya kesempatan hidup. Saat Ming Bai sedang berpikir, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Sumbernya berasal dari tempat yang sama dengan pertemuan beruntungnya dahulu. Istana Roh Primordial. Senior Yuan. Dia pasti tahu sesuatu. Jantung Ming Bai berdebar. Ia teringat sosok yang telah memberinya kesempatan besar itu. Sejak awal, ia sudah merasa Yuan bukan orang biasa. Bahkan saat terobosan tadi, ia sempat merasakan aura Yuan. Hanya saja, Yuan belum tiba di sini. Pesan Yuan sangat jelas. Ming Bai hanya bisa bertahan jika dunia asal tetap ada. Begitu dunia asal hancur total,
Tanpa perlindungannya, dengan kekuatan Ming Bai saat ini, ia tidak akan mampu melawan ketiga leluhur primordial itu. Kini, dengan ketiganya masuk dan memicu mekanisme kehancuran dunia asal, justru inilah kesempatan Ming Bai untuk mengulur waktu. Meski ia belum menjadi eksistensi tertinggi di dunia asal, dengan memanfaatkan seluruh kekuatan asalnya, kekuatannya untuk sementara bisa menyamai tingkat tersebut. Dengan pemikiran itu, kesadaran Ming Bai memasuki inti asal dunia asal. Di sana, terdapat kekuatan purba yang tak terbatas dan luas. Serang! Meski dunia sedang menuju kehancuran diri, Ming Bai masih memiliki kendali atasnya. Dalam sekejap, ia memobilisasi sebagian besar kekuatan asal. 10 jenis kekuatan berbeda berubah menjadi 10 pilar air raksasa yang menghantam ketiga leluhur primordial itu. Ledakan keras menggema, aliran energi tanpa henti menyapu dan menelan mereka. Namun, pertahanan ketiga makhluk itu terlalu kuat. Bahkan hantaman kekuatan asal dunia hampir tidak melukai mereka. Sebaliknya, sejak mereka memasuki dunia asal, tanpa perlu bertindak pun, mekanisme perlindungan dunia sudah mulai runtuh dengan sendirinya. Pada saat itu, mereka juga merasakan sosok di samudra asal yang mengendalikan kekuatan dunia. Jelas, itu adalah penguasa Hunyuan yang baru saja menembus Ming Bai. Untuk mencegah hal tak terduga, kita bunuh dia bersama. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bukan Yuan, bahkan Luo Feng sekalipun. Leluhur dari klan ular. Tak terbatas berbicara dingin, mata segitiganya dipenuhi niat membunuh. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka, kesempatan untuk membunuh seorang penguasa Hunyuan. Baik, kita bertiga bersama-sama. Meski dia memanfaatkan kekuatan dunia asal, dia tetap akan mati. Sahut leluhur lainnya. Tanpa ragu, ketiga sosok itu langsung bergerak menuju sumber aura tersebut. 10 pilar air raksasa menghalangi mereka. Namun mereka menerobosnya hanya dengan mengandalkan tubuh fisik mereka. Bahkan dengan bantuan dunia asal, Ming Bai saat ini paling-paling hanya mampu menandingi salah satu dari mereka. Menghadapi 3 sekaligus, ditambah kehancuran dunia asal dan kekuatan asal yang tidak stabil, ia tidak mungkin menekan mereka. Kini, 10 pilar air itu hanya mampu memperlambat langkah mereka. Kekuatan utama mereka terletak pada tubuh fisik yang mengerikan. Selain Luo Feng, hampir tidak ada yang mampu menembus pertahanan mereka, terlebih lagi Ming Bai saat ini. Ditambah lagi, ketiganya terus ditolak oleh kekuatan dunia asal. Namun justru karena itu, setiap gerakan mereka mempercepat kehancuran dunia. Ruang angkasa runtuh, benua hancur, bahkan membran pelindung dunia asal mulai retak. Materi kekacauan dari luar menyerbu masuk dengan liar. Kini, dunia asal benar-benar memasuki kehancuran total. Dari semua makhluk hidup, hanya Raja Dewa dan yang berada di atasnya yang masih mampu bertahan. Sisanya telah binasa. Ming Bai menatap ketiga sosok yang mendekat dengan ekspresi suram. Ia tahu, selama dunia asal belum sepenuhnya hancur, ia masih bisa mengandalkan kekuatan asal untuk bertahan. Namun, begitu dunia ini runtuh sepenuhnya, ia akan kehilangan perlindungan terakhirnya. Dan saat itu, ia pasti tidak akan mampu melawan mereka. Semburan pilar air terus menghantam mereka, namun hanya mampu memperlambat gerakan mereka. Kekuatan yang melekat pada ketiga makhluk itu justru mendorong kehancuran dunia semakin cepat. Semakin hancur dunia, semakin lemah pula penindasan terhadap mereka. Kini, kekuatan penekan dunia jelas semakin melemah. Ledakan. 2 leluhur ular tak terbatas mengayunkan cakar mereka, merobek kekuatan asal yang menghalangi. Sayap mereka mengepah, tubuh mereka melesat menuju Ming Bai. Di sisi lain, kura-kura tua dari klan kuno dunia bawah menarik kepalanya ke dalam cangkang, lalu menyeruduk maju dengan seluruh kekuatannya. Meski Ming Bai telah mengerahkan seluruh kekuatan, 10 pilar air itu tetap tidak mampu menghentikan mereka. Dalam waktu singkat, ketiga sosok itu telah menembus hingga ke samudra asal. Seketika, seluruh kekuatan samudra purba bergolak hebat, mengalir menuju mereka. Namun, semua itu hampir tidak berpengaruh. Ketiga leluhur primordial itu telah sepenuhnya membakar jiwa dan darah asal mereka. Mereka berada dalam kondisi mengamuk.
Meski banyak kekuatan dunia asal diarahkan kepada mereka, ledakan energi dari tubuh mereka justru menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Setiap benturan membuat Ming Bai merasakan kehancuran dunia semakin parah. Pada saat yang sama, kekuatan yang ia kendalikan terus melemah. Ia sadar, jika hanya menghadapi satu lawan, ia masih mampu mengatasinya. Namun, menghadapi 3 sekaligus, ia benar-benar kewalahan. Gelombang energi yang dahsyat memaksanya mundur. Tatapannya pada ketiga sosok itu dipenuhi niat membunuh, namun juga keterkejutan. Seperti yang dikatakan senior Yuan, mereka memang mengincarku. Mereka ingin membunuhku. Sambil terus mengendalikan kekuatan asal, Ming Bai mundur. Namun, setiap langkah mundurnya justru mempercepat kehancuran dunia. Retakan besar muncul di ruang angkasa. Bahkan benua utama dunia asal terpecah di berbagai tempat. Energi tersembunyi di dalamnya meledak. Dunia benar-benar memasuki kehancuran total. Miliaran makhluk hidup musnah. Para Raja Dewa hanya mampu bertahan dengan susah payah. Banyak di antaranya tetap tersapu badai kehancuran. Melihat semua itu, tekanan dalam hati Ming Bai semakin berat. Ia hanya mencari pertarungan hidup dan mati demi terobosan. Tidak pernah ia menyangka akan membawa bencana sebesar ini. Dalam keadaan seperti ini, ia sendiri pun bisa mati. Karena semakin dunia runtuh, semakin lemah pula kekuatan yang bisa ia kendalikan. 2 ular naga dan kura-kura tua itu semakin cepat. Setiap tabrakan mereka membuat dunia semakin bergejolak. Nak! Mati kau! Suara dingin penuh niat membunuh terdengar. Salah satu leluhur klan ular tak terbatas melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus pertahanan kekuatan asal dan langsung mendekati Ming Bai. Cakarnya menyambar dengan kecepatan mengerikan. Meskipun Ming Bai dapat mengerahkan kekuatan setingkat penguasa melalui dunia asal, tubuhnya sendiri masih lemah. Melihat serangan itu, ekspresinya berubah drastis. Kekuatan asal yang ia kendalikan tidak mampu menahan serangan tersebut sepenuhnya. Cakar itu menghantamnya secara langsung. Robek! Kekuatan mengerikan itu merobek tubuhnya. Sejumlah besar kekuatan ilahi dalam dirinya langsung hancur. Meski telah menembus tingkat tertentu, esensi kekuatan ilahinya masih setara makhluk kekacauan tingkat dunia. Ia tidak mungkin menahan serangan seperti itu. Dalam sekejap, auranya melemah drastis. Aku harus mundur. Ming Bai akhirnya sadar. Ketiga musuh ini terlalu kejam, tidak memberinya celah sedikit pun. Serangan beruntun mereka menghancurkan dunia tanpa henti. Jika bukan karena ia menyatu dengan asal, dunia ini mungkin sudah lama hancur total. Namun saat itu, ia merasakan sebuah aura yang familiar sedang mendekat. Harapan muncul. Yang harus ia lakukan sekarang hanya satu, mengulur waktu. Tanpa ragu, ia membakar jiwanya, mengerahkan seluruh kekuatan asal untuk menyerang, lalu memanfaatkan momentum serangan itu untuk mundur cepat. Pertarungan berubah menjadi kejar-kejaran. Tak lama kemudian, dunia asal semakin tidak stabil. Materi kekacauan dari luar terus mengalir masuk. Dunia hampir runtuh sepenuhnya. Kendali Ming Bai atas kekuatan asal menjadi sangat lemah, seolah dunia akan hancur kapan saja. Namun tepat saat ia hampir tidak mampu bertahan, sebuah aura tiba-tiba muncul dari luar ruang waktu dunia asal. Itu adalah Yuan. Namun hanya avatarnya. Merko, berhenti! Suara Yuan yang penuh amarah menggema. Saat ini, dunia asal sudah berada di ambang kehancuran. Bahkan jika ia masuk, dampaknya pun terbatas. Ketika merasakan kondisi Ming Bai, ekspresi Yuan menjadi semakin buruk. Keadaan Ming Bai sekarang jauh lebih parah dibandingkan Fen Ge di masa lalu. Merko, leluhur ke-6 klan ular tak terbatas. Mendengar teriakan itu, ketiga leluhur sedikit terkejut. Namun, mereka segera menyadari, itu hanya avatar Yuan. Apa yang bisa dilakukan sebuah avatar? Ming Bai sudah berada di ujung kematian. Mereka sepenuhnya yakin bisa membunuhnya. Alih-alih mundur, mereka justru semakin ganas. Mereka benar-benar menjadi gila. Karena mereka tahu, begitu tubuh asli Yuan tiba, kesempatan ini akan hilang. Nak, mati. Ketiganya melancarkan teknik pamungkas. Kecepatan mereka melonjak drastis. Ming Bai tidak mampu menghindar. Ia diliputi keputusasaan. Ketiganya jauh lebih cepat darinya.
sementara kendalinya atas dunia asal hampir hilang sepenuhnya. Jika ia menerima serangan ini, satu-satunya hasil adalah kematian. Melihat itu, Yuan yang hendak masuk ke dunia asal langsung berubah ekspresi. Ia tidak punya waktu untuk berpikir. Tanpa ragu, jiwa avatarnya langsung dibakar. Auranya melonjak tajam. Ia mengaktifkan teknik rahasia ruang waktu. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi cahaya, menembus ruang dan waktu, muncul tepat di depan Ming Bai. Dan pada saat yang sama, 3 serangan itu tiba. Kesempatan untuk melarikan diri hampir nol. Satu-satunya cara adalah menahan serangan tersebut. Begitu tiba, Yuan langsung mendorong Ming Bai menjauh. Rambut dan janggutnya berkibar. Tanpa ragu, ia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan ketiga leluhur primordial. Ledakan, 3 serangan menghantam bersamaan. Yuan segera bertahan. Namun, ini hanyalah avatar. Di bawah hantaman 3 serangan putus asa itu, lengannya langsung tertekuk. Kekuatan serangan menembus dan menghantam tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan ilahinya terkikis dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari setengah kekuatan ilahi avatarnya lenyap. Tubuhnya terpental jauh. Avatarnya hampir hancur. Ketiga orang ini benar-benar kejam. Mata Yuan dipenuhi niat membunuh. Ia sama sekali tidak memedulikan luka yang dideritanya. Dia mungkin hanya bisa menahan serangan itu sekali lagi. Paling banyak memberi Ming Bai sedikit waktu tambahan. Saat ini, tubuh utama Yuan bergerak dengan kecepatan tinggi. Waktu yang tersisa sangat sempit. Begitu klonnya binasa, Ming Bai pun tidak punya jalan lain. Ia akan ikut binasa. Mungkin ini akan menjadi penguasa Hunyuan pertama yang gugur. Yuan menatap Ming Bai dengan sedikit penyesalan. Pada saat yang sama, ketiganya, termasuk Merko, kembali menyerbu ke arahnya. Yuan, hari ini kita akan menghancurkan bahkan klonmu ini. Mata ketiga leluhur itu penuh keganasan. Menghadapi pemandangan ini, wajah Yuan muram. Ia benar-benar tak berdaya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah mengulur waktu demi Ming Bai. Begitu klonnya mati, ia tak akan mampu menolong hingga tubuh utamanya tiba. Sekarang, menghadapi 3 serangan yang datang lagi, Yuan mengerahkan seluruh kekuatan klonnya. Matanya memancarkan kekuatan kehampaan. Saat jiwanya terbakar sepenuhnya, ia menyalurkan seluruh kekuatan jiwa klonnya ke dalam teknik Liu Yuan. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi yang tersisa dari klon meledak menjadi serangan terkuatnya. Teknik rahasia kehendak dan serangan materi. Kekuatan kehampaan langsung menghantam salah satu leluhur, sementara serangan fisiknya menahan pukulan terakhir. Ini adalah rintangan terakhir yang bisa ia ciptakan untuk Ming Bai. Teknik Liu Yuan milik Yuan sangat ampuh, tetapi klon ini hanya mampu menggunakannya sekali. Dampaknya signifikan bagi para leluhur, tapi tidak mematikan. Serangan fisik klon itu bahkan kurang efektif. Ledakan! Keduanya bertabrakan. Yuan merasakan gelombang kekuatan menyerbu tubuh ilahinya. Kekuatan ilahi klonnya sendiri sudah habis. Seluruh tubuhnya terdorong oleh hantaman itu. Dengan kekuatan ilahi yang lenyap, seluruh tubuh klon Yuan bergetar hebat. Kesadarannya mulai hancur. Saat tubuhnya terpental ke udara, kesadaran klon Yuan kacau. Ia tak mampu berbuat apapun. Melihat kekuatan luar biasa ini, para leluhur semakin gila. Fenomena ini bahkan lebih parah dibandingkan koordinasi klon Fenge dan Jin Chuan di masa lalu, yang hanya bertujuan mengulur waktu. Situasi Ming Bai berbeda. Ketiga leluhur menyerbu tanpa henti, meledakkan kekuatan penghancur dunia, mempercepat kehancuran dunia asal. Ming Bai tak punya waktu menjalani transformasi ilahi. Panggilan! 3 sosok menerobos ke dalam klon Yuan. Kesadaran klon itu runtuh sepenuhnya. Dengan sedikit waktu tersisa, Ming Bai berhasil memperlebar jarak. Namun waktu itu terlalu singkat. Meskipun ia bisa bergerak cepat dan mengendalikan dunia asal, dunia sudah hampir hancur dan ketiga leluhur tetap mengejarnya. Ketika Ming Bai menyadari klon Yuan telah binasa, keputusasaan menyelimuti dirinya. Aku tak pernah menyangka. Aku, Ming Bai, akan binasa begitu cepat setelah mencapai level ini. Ia merasa getir. Segalanya terjadi terlalu cepat. Ia tidak siap menghadapi bencana ini.
Namun, di saat menghadapi kematian, rasa takut dan ketidakberdayaan itu juga membawa sedikit lega. Karena takdir tak bisa diubah, satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah menerimanya. Meski demikian, Ming Bai tetap bertekad. Ia akan berjuang habis-habisan. Ketidakberdayaan hanyalah akibat dari tidak berusaha setelah memberikan segalanya. Menyadari ketiga leluhur masih mengejarnya dengan panik, Ming Bai mengerahkan semua kekuatan yang tersisa untuk mengulur waktu. Yuan yang asli masih dalam perjalanan. Asalkan ia mendapatkan sedikit waktu, itu sudah cukup. Semoga senior Yuan bisa tiba tepat waktu, pikirnya, menyerahkan hidup dan matinya pada takdir. Kedua pihak semakin dekat. Ming Bai tetap di dalam batas dunia asal. Melangkah keluar bisa berarti kematian instan. Namun ketiga leluhur terlalu cepat. Ming Bai nyaris tak punya kesempatan. Dalam sekejap, ketiganya menyerang. Kedua ular bersayap mengayunkan cakarnya, sementara kura-kura raksasa menerjang dengan brutal. Setiap pukulan cukup untuk melukai parah atau membunuh. Namun tiba-tiba, ruang waktu di depan Ming Bai terkoyak. Lapisan ruang terbelah, cahaya warna-warni memancar keluar. Sebuah kekuatan spasial aneh menerjang seperti tornado, merobek lapisan-lapisan ruang sedikit demi sedikit. Aura halus terpancar dari balik badai itu. Ming Bai tercengang. Ia menyadari ini berasal dari sekutu yang paling misterius di pihaknya. Ketiga leluhur juga merasakan aura itu. Ekspresi mereka berubah. Sialan, bagaimana Starmang bisa tiba secepat ini? Dia bahkan datang dari lapisan ruang angkasa. Ketiga leluhur marah. Celah yang robek kini berada di antara mereka dan jurang. Ruang kacau menghambat kemajuan mereka. Ledakan. Sosok bayangan tiba-tiba muncul, menimbulkan kekacauan di seluruh ruang. Auranya menyebar. Wilayah kekuasaannya mengendalikan kehampaan, menekan ketiga leluhur. Ia melihat Ming Bai masih hidup dan menarik napas lega. Untung kami tiba tepat waktu. Kalau tidak, saudara kedelapan ini pasti sudah binasa. Xing Mang bergumam sendiri. Kini, ia mampu menembus lapisan ruang antar dimensi berkat darah jantung ibu naga 10.000 sentuhan. Dengan memahami beberapa tabu temporal dan spasial, ia mendapatkan pemahaman baru tentang Dao ruang, memenuhi syarat untuk perjalanan antar lapisan ruang. Jangkauan persepsinya luas. Ia sepenuhnya mampu mendeteksi pasang surut ruang. Selama ia menghindari bahaya itu, perjalanan bukan masalah. Ia tiba tepat pada waktunya. Xing Mang menatap ketiga leluhur itu dengan tajam. Matanya memancarkan niat membunuh. Kalian bertiga sungguh keras kepala. Karena kalian berniat membunuh Tuan Hunyuan kami, maka hari ini kalian juga akan tetap di sini. Ia memanipulasi kekuatan ruang angkasa yang aneh. Alirannya mengelilingi ketiga leluhur. Berusaha mengekang mereka semaksimal mungkin. Starlight, kau datang secepat ini. Tapi apa benar kau pikir bisa menghentikan kami sendirian? Kau hanya bermimpi? Cibir salah satu leluhur klan ular tak terbatas. Starlight mengabaikan kata-kata itu. Ia tidak menoleh, tapi langsung menyalurkan suaranya kepada Ming Bai. Saudara kedelapan, ubah tubuh dan jiwamu menjadi ilahi. Kita harus menghadapi ketiga orang itu, dan mungkin kita akan memerlukan bantuanmu. Ming Bai sedikit bingung. Apakah saudara kedelapan nomor seri atau sesuatu yang lain? Meski begitu, karena Starlight membantunya, ia mengikuti instruksi dengan lega. Ia mulai memanipulasi kekuatan eksternal agar mengalir ke tubuhnya, memulai transformasi ilahinya. Sementara itu, cahaya bintang Starlight mulai bersinggungan dengan ketiga leluhur primordial. Mereka menyadari, begitu cahaya ini hadir, mereka tak lagi mampu membunuh Ming Bai. Dunia asal yang hampir hancur total membuat mereka tidak ingin bertahan lama. Mereka berniat melarikan diri, namun mereka meremehkan kemampuan Starlight dalam memanipulasi ruang. Tubuh mereka terasa seakan berputar di tempat. Ruang waktu yang mereka lalui meregang tak terbatas, membuat kemajuan mereka tertahan. Starlight tidak berhenti di situ. Menyadari mereka mencoba melarikan diri, ia segera menyerbu mengikuti. Sebagai penguasa Hunyuan, meski kekuatannya belum sebanding Luo Feng, ia percaya kemampuannya dalam tipu daya cukup. Tubuhnya menyatu dengan kekuatan ruang waktu, dan sekejap ia muncul di antara ketiga leluhur primordial. Cahaya bintang muncul di depan masing-masing, dan sebuah pisau lunak, senjata pembunuhannya, terbentuk di tangannya.
Saat mereka melintasi ketiga leluhur, percikan energi muncul di tubuh mereka. Meskipun pertahanan mereka sangat kuat, serangan Starlight tidak bisa melukai secara fatal, hanya memperlambat gerakan mereka. "Starlight, kau tak bisa menyakiti kami. Aku sarankan kau menyingkir dari jalan," kata Merko dengan marah. Mereka mencoba terbang keluar, tetapi pengaruh ruang waktu menahan mereka. Kini mereka berada di lapisan antar ruang, di mana gaya spasial lebih aktif, menguntungkan bagi Starlight. Meski klan ular tak terbatas ahli dalam kekuatan spasial bawaan, kendali Starlight jauh melampaui mereka. Mustahil bagi mereka memanfaatkan kekuatan mereka secara maksimal di hadapannya. Kau melukai Tuan Hunyuan kami. Sekarang ingin pergi." "Terlambat," cibir Xingmang. Ketiga leluhur kini sulit melarikan diri. Xingmang hanya perlu menunggu Yuan. Begitu mereka bergabung, 1, 2, atau bahkan ketiga leluhur bisa ditekan. Ketiga leluhur tahu ini. Wujud asli Yuan pasti menuju ke sini. Mereka sudah membunuh klonnya dan menghancurkan dunia asal. Penguasa asal kekacauan pasti tidak membiarkan mereka lolos. Cara terbaik adalah melarikan diri sekarang. Namun, 1 bintang saja sudah cukup untuk menahan mereka. Starlight kini lebih kuat daripada pertemuan sebelumnya. Kendalinya atas kehampaan membuat ketiga leluhur sulit memahami kekuatannya. Setelah beberapa kali gagal melarikan diri, mereka mulai panik. "Apa ini? Kami tak bisa keluar." Kekuatan ruang waktu ini sangat aneh, tampaknya tak terbatas. Wilayah ini adalah domain penguasa Hunyuan. Mereka tidak bisa tinggal lama. Begitu Yuan asli tiba, hampir mustahil bagi mereka lolos. Tiba-tiba, fluktuasi muncul dari lapisan ruang Hunyuan di luar lapisan antar ruang. Xingmang tersenyum, menggunakan indranya. "Saudara Yuan akhirnya tiba. Hari ini kita tumpas ketiga orang ini. Gunakan teknik melarikan diri terlarang atau akan terlambat." Mereka menyadari keseriusan situasi, ekspresi berubah muram. Mereka segera mengerahkan teknik melarikan diri unik, tapi ruang terkoyak. Seorang lelaki tua berpakaian hijau terang muncul. Matanya berkilat dengan niat membunuh kuat. "Starlight, bagus. Kau telah melakukan pekerjaan hebat kali ini," puji Yuan Yedu. Ia terkejut dan kagum Xingmang bisa tiba secepat ini menggunakan ruang Hunyuan. Kini, Xingmang bisa memikul tanggung jawab lebih besar dalam menjaga dunia sumber. "Kita harus menumpas ketiga orang ini terlebih dahulu. Aku tak bisa melakukannya sendiri," kata Xingmang. Saat itu, ketiga leluhur masih menggunakan teknik melarikan diri, sementara Xingmang serius mengendalikan kekuatan spasial di sini. Bahkan ketika ketiga pria itu menggunakan teknik mereka, jati diri Yuan yang sebenarnya sekali lagi menyatu ke dalam ruang dan langsung muncul di depan mereka. Sambil menggunakan teknik kehendak jiwa, ia menebas mereka dengan pisau di tangannya. Setiap tebasan dipenuhi dengan kekuatan ruang yang dahsyat, merobek dan mengganggu mantra yang mereka gunakan. Yuan menatap ketiga pria itu, matanya berkilat dengan niat membunuh. Tanpa ragu, ia menyalakan jiwanya, seketika tubuhnya berubah menjadi berkas cahaya dan melesat maju. Kontrol spasial cahaya bintang tidak berpengaruh padanya. Sebaliknya, itu justru menjadi cara untuk memanfaatkan kekuatannya. Ia langsung muncul di antara ketiga leluhur itu. Pada saat ini, ketiganya sedang bersiap menggunakan metode pelarian mereka, tetapi tampaknya sudah terlambat. Dengan munculnya Yuan, ruang di sini menjadi lebih terkendali dan tertekan. Yuan melemparkan segel besar yang langsung menyelimuti ketiga leluhur tersebut. Kekuatan penyegelan yang dahsyat mulai mengikat mereka dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, Xingmang tahu sudah waktunya mengerahkan seluruh kekuatannya, dan tanpa ragu, jiwanya menyala. Ia memiliki kendali penuh atas kekuatan spasial di sekitarnya. Ketiga leluhur yang sudah menggunakan metode melarikan diri mengalami perubahan yang sangat bergejolak dan tidak stabil akibat kekuatan spasial di sekitar mereka karena perubahan di tempat kejadian. Bahkan, kekuatan ini menarik mereka ke arah berlawanan dan sama sekali tidak berada di bawah kendali mereka. Ini juga berarti metode pelarian biasa sama sekali tidak efektif. Sialan, bagaimana mungkin kedua orang ini memiliki kemampuan spasial begitu hebat?
Mereka merasakan keputusasaan yang mendalam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa selain Luo Feng, ada makhluk lain yang mampu menekan mereka. Saat ini, mereka bahkan tidak berani memikirkan hal lain. Darah sumber mereka terbakar sepenuhnya, jiwa mereka terbakar sepenuhnya, dan kekuatan terlarang yang telah dikumpulkan dalam garis keturunan mereka juga menyala. Aura di tubuh mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan mereka ingin melawan balik untuk menguasai ruang di sekitarnya. Menyadari hal ini, Yuan dan Xingmang menjadi sangat garang. Dengan jiwa mereka yang membara, mereka membuang harta karun yang menyegel istana, melepaskan serangan kehendak jiwa mereka. Kedua leluhur ular tak terbatas, yang awalnya telah mendapatkan kembali kendali atas ruang, masing-masing menjadi sasaran teknik kehendak jiwa Yuan dan Xingmang. Meskipun mereka tidak bisa dibunuh oleh teknik rahasia kehendak jiwa, teknik itu cukup membuat mereka merasakan gemuruh jiwa dan tubuh mereka gemetar. Akibatnya, kekuatan spasial yang dibentuk oleh tubuh mereka kembali dilucuti oleh Xingmang. Pada saat itu, kedua harta karun istana tersebut mengambil inisiatif untuk menumpas mereka. Cahaya bintang juga memanipulasi kekuatan spasial yang sangat besar untuk mengelilingi mereka berdua. Di bawah pengaruh kekuatan spasial tersebut, tubuh mereka terus menyusut dan terdorong menuju bagian bawah kedua pagoda istana. Kura-kura tua dari klan kuno Mingxuan merasa ngeri melihat pemandangan ini. Metode pelarian mereka kurang canggih. Kedua pria itu tidak terburu-buru menyerangnya, tetapi melihat kemampuan mereka, ia tak bisa menahan putus asa. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Klan kuno Mingxuan memang tidak banyak anggotanya, termasuk leluhur pertama, hanya ada 6 orang. Terlebih lagi, Mingxuan telah memberitahu mereka bahwa klan kuno Mingxuan hanya dapat menghasilkan 6 makhluk tingkat leluhur. Jika jatuh ke tangan penguasa Hunyuan kali ini, mereka berada dalam bahaya besar. Awalnya, mereka kehilangan 20 harta karun, asal kekacauan tingkat atas karena situasi Luo Feng. Sekarang, jika mereka harus menukarnya lagi, harganya tidak murah. Dua leluhur lainnya dari klan ular tak terbatas mengalami nasib yang sama. Mereka akan menderita kerugian besar. Mereka hanya menghancurkan dunia sumber, dan bahkan tidak membunuh penguasa yang baru dipromosikan. Jika kehilangan 3 leluhur kali ini, itu akan menjadi kerugian besar. Mereka mencoba melawan, tetapi mantra mereka berulang kali terputus. Sekarang, mereka juga terpengaruh oleh kekuatan spasial yang terus-menerus, sehingga hampir mustahil menerobos. Sialan! Merko meraung. Tidak ada jalan keluar. Satu-satunya pilihan adalah membiarkan tubuhnya hilang. Ia memiliki beberapa cara untuk bertahan hidup, tetapi akan sangat sulit kembali ke tingkat leluhur menggunakan metode klannya. Harga yang harus dibayar mungkin 10 atau 100 kali lebih besar dibanding biaya kultivasi dari tingkat dunia ke tingkat leluhur. Ledakan. Tanpa ragu, ia memilih menghancurkan dirinya sendiri. Semburan cahaya dahsyat meletus dari dalam. Kekuatan luar biasa melonjak ke segala arah. Gaya ruang waktu dalam lapisan antarruang mudah terkoyak. Bahkan gaya spasial yang dikendalikan cahaya bintang pun terkoyak oleh benturan dahsyat ini. Pada saat ini, leluhur lain dari klan ular tak terbatas terkena dampak dan merasakan kesedihan di hatinya. Namun, saat merasakan kekuatannya terkikis, ia tak bisa menahan secercah harapan. Ini satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Dengan memanfaatkan kekacauan spasial, ia bisa menggunakan teknik pelarian untuk cepat melarikan diri ke kedalaman lapisan spasial. Memikirkan hal itu, ia tidak ragu dan sekali lagi menggunakan metode pelarian terkuatnya. Gelombang kekuatan kembali menggelegar di sekelilingnya, membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Dengan memanfaatkan gelombang ini, ia terbang cepat menuju celah spasial tersebut. Pada saat itu, Xingmang dan Yuan bereaksi terhadap penghancuran diri yang tiba-tiba. Melihat orang terakhir mencoba melarikan diri, Xingmang mengabaikan dampak destruktif itu dan mendorong tubuhnya melawan arus. Jika leluhur klan ular tak terbatas bisa melakukannya, Xingmang tentu juga bisa. Dalam sekejap, ia meraih ekor orang itu. Mau pergi? Mustahil, cibir Xingmang. Orang-orang ini hampir membunuh bangsawan yang baru diangkat.
membiarkannya pergi akan menjadi lelucon terbesar. Sekarang, setelah seluruh dunia asal hampir hancur, ketiga leluhur primordial ini adalah satu-satunya yang dapat mengganti kerugian tersebut. Perlu dipahami, kehancuran dunia asal memiliki dampak signifikan pada Mingbai. Kerugian ini hanya bisa diperbaiki dengan menangkap kedua leluhur hidup-hidup dan memurnikan jiwa mereka. Saat leluhur klan ular tak terbatas melihat ekornya dicengkeram cahaya bintang, dia hendak melarikan diri melalui lapisan ruang antar dimensi, namun tiba-tiba dihentikan. Yuan bereaksi cepat, menggunakan teknik Yuan tertinggi untuk mencegah penghancuran diri. Bersama Xingmang, dua serangan jiwa menghantam leluhur itu, membuatnya meraung kesakitan. Kali ini, dia tak lagi punya kesempatan untuk melawan atau menghancurkan diri sendiri. Di dalam istana, kekuatan tak terlihat menahan tubuh dan jiwanya, memenjarakannya sepenuhnya. Satu-satunya yang tersisa, leluhur klan kuno Mingxuan, menyaksikan semua ini dengan putus asa. Menghancurkan diri berarti kematian total, sementara ditekan masih ada secercah harapan. Klan kuno Mingxuan mungkin tak bisa menghasilkan leluhur Hunyuan ke-7. Tanpa dia, teknik domain pembekuan mutlak tak bisa dilepaskan. Sekarang, melarikan diri hampir mustahil. Bagaimana mungkin dia bisa lolos dari penguasa yang menguasai kekuatan spasial? Pria dari klan kuno Mingxuan segera ditundukkan ke dalam harta karun istana, dan semuanya kembali tenang. Yuan dan Xingmang keluar dari lapisan ruang antar ruang, namun ekspresi mereka masih muram saat melihat dunia asal yang hancur. Ketiga leluhur terlalu kejam. Jika Xingmang tak datang tepat waktu, Mingbai mungkin sudah tewas. Meskipun dunia asal rusak, Mingbai selamat. Keberuntungan di tengah malapetaka. Mingbai, yang tengah menjalani transformasi tubuh ilahinya, merasa lega saat melihat Yuan dan Xingmang, lalu menghentikan prosesnya. Ia terbang mendekat, menatap mereka, dan mengucapkan terima kasih. Yuan memperkenalkan Xingmang sebagai saudara keempat Mingbai. Sementara Mingbai menyadari bahwa sebutan saudara ke-8 mungkin menunjukkan peringkatnya di antara makhluk selevel mereka. Percakapan beralih pada Dao Mingbai. Yuan menanyakan Dao yang ia pahami, dan Mingbai menjawab bahwa ia menguasai Dao 1000 air, cocok untuk menjebak musuh, tetapi lemah dalam daya hancur. Yuan mengangguk, menyadari Dao ini berasal dari ras laut dunia sumber. Xingmang kemudian menyoroti kerusakan dunia asal. Membran pembatas telah hancur, materi kacau menyerbu masuk, energi primordial melemah, dan perbaikan akan membutuhkan waktu lama. Yuan menegaskan bahwa Mingbai harus tetap tinggal di sana untuk memelihara dan menjaga dunia itu hingga perbaikan tuntas. Mingbai bertanya tentang ketiga leluhur yang menyerangnya. Yuan menjelaskan bahwa mereka adalah leluhur primordial kekacauan, makhluk dari sistem kultivasi berbeda. Meski berbahaya, para penguasa kekacauan seperti mereka akan lebih kuat di masa depan. Setelah itu, Xingmang menekankan bahwa kerugian kali ini bisa diganti dengan nyawa musuh. Yuan dan yang lain tidak akan membiarkan mereka lolos. Bersama, ketiganya terbang ke tepi dunia asal, dan Yuan mulai menggunakan kekuatan ilahinya untuk memperbaiki membran pembatas yang rusak. Sementara Starlight memanfaatkan keahliannya dalam kekuatan antariksa untuk mendukung perbaikan dunia sumber. Dengan memanfaatkan kerusakan pada kehendak asli dunia sumber, ia untuk sementara membantu memperbaiki ruang dan benua yang rusak. Yuan dan Xingmang hanya bisa membantu memperbaiki konten awal. Hal terpenting tetaplah Mingbai sendiri. Jauh di dalam ruang Hunyuan yang luas, sebuah cangkang kura-kura raksasa mengapung. Tiba-tiba, seluruh cangkang kura-kura itu sedikit bergetar dan materi kacau di sekitarnya terguncang. Sebuah kepala dan anggota badan juga muncul dari cangkang kura-kura tersebut. Pu Desen ditindas oleh pihak Tuan, ekspresinya berubah. Dia tak lain adalah leluhur pertama klan kuno Mingxuan, Mingxuan yang berkelana jauh di dalam ruang Hunyuan untuk mencari peluang. Kini, setelah mendengar bahwa salah satu leluhur mereka, Pu Daisen, telah ditindas, ekspresinya berubah. Selama ketidakhadirannya, ia juga mengetahui tentang perebutan kekuasaan antara klan kehidupan Hunyuan dan penguasa Hunyuan. Namun, dengan dukungan klan-klan kuat seperti klan ular tak terbatas dan klan dewa asal, ia tidak mengatakan apapun. Terlebih lagi, kelima leluhur klan kuno Mingxuan
mereka tidak pernah ditindas. Sekarang, setelah mendengar bahwa leluhur kelima telah ditundukkan, dia tidak dapat menerima hasil ini. Anda harus tahu bahwa dia memegang artefak suci klan kuno Mingxuan miliknya, Kitab Surgawi Tanpa Kata, yang melaluinya dia dapat merasakan jejak kekuatan gaib takdir. Di bawah bimbingan kekuatan ini, klan kuno Mingxuan miliknya tidak mampu menghasilkan leluhur ketujuh. Setelah Pudison jatuh, jurus pamungkas gabungan mereka kemungkinan besar tidak akan dapat digunakan. Para bangsawan ini pasti tidak akan membiarkan Pudison pergi. Sialan, tanpa Pudison, kekuatan klan kita secara keseluruhan akan menurun drastis, kata Mingxuan dengan getir. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Sekalipun ia ingin menebus Pudison, para bangsawan tidak akan setuju, sehingga menjadi masalah yang tidak dapat dipecahkan. Tidak, aku masih bisa membalas dendam untuknya. Datang ke sini, aku punya lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kekuatanku, dan bahkan mengendalikan kitab surgawi tanpa kata. Lalu, aku akan membalas dendam pada mereka. Mingxuan memikirkan hal ini, matanya dipenuhi kebencian. Tubuhnya, yang tadinya hanya melayang, dengan cepat bergerak lebih dalam ke ruang Hunyuan. Di dunia purba, di dalam istana bawah tanah Pulau Ular Tak Terbatas, hilangnya dua leluhur kekacauan primordial sekaligus semakin membuat ular tak terbatas murka. Para Hunyuan Lord ini benar-benar sulit dikalahkan. 3 dari mereka telah tewas, dan mereka masih belum bisa membunuh satupun pendatang baru. Mereka benar-benar tidak berguna. Kesombongan ular tak terbatas melonjak. Saat ini, di wilayah klan di belakang istana bawah tanahnya, terdapat genangan yang mengalirkan darah merah terang. Tiba-tiba, aura perlahan memancar dari salah satu genangan tersebut, lalu dengan cepat mengembun menjadi sosok ular yang menyerupai Merko. Namun, auranya sangat lemah, dan tampaknya dia baru saja mencapai ambang batas sebagai makhluk hidup asal kekacauan kelas dunia. Dia dengan mudah merasakan suara-suara marah yang datang dari dalam aula, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, meskipun takut, dia tetap harus pergi dan melaporkannya. Sesampainya di istana, ketika melihat ular tak terbatas, Merko hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. "Nenek moyang pertama," kata Merko. Kalian bertiga benar-benar tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa membunuh seorang bangsawan yang baru dipromosikan tanpa campur tangan bangsawan pertama." Ular tak terbatas menatap Merko dan mencibir. Tidak semua leluhur klan ular tak terbatas memiliki metode melarikan diri yang sama seperti Merko. Namun, bahkan jika mereka selamat, harga yang harus mereka bayar untuk kembali ke tingkat leluhur akan jauh melebihi kemampuan seorang leluhur. Bahkan jika Merko selamat sekarang, klan ular tak terbatas tidak akan membayar harga untuk membiarkannya kembali ke kekuatan leluhurnya. Sekarang, setelah kau hidup kembali, apakah kau bisa pulih ke tingkat leluhur bergantung pada kemampuanmu sendiri? Klan tidak akan membayar harga itu untukmu. Harga itu sudah cukup untuk membesarkan beberapa leluhur, lanjut ular tak terbatas. Ya, Merko tidak berani mengatakan apapun lagi. Ular tak terbatas itu menarik pandangan dinginnya dan berpikir dalam hati, sepertinya aku perlu menemukan cara untuk melemahkan kekuatan para penguasa ini. Untuk saat ini, aku hanya bisa mengandalkan makhluk-makhluk perkasa yang berada jauh di dalam ruang asal kekacauan.